Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring kualitas air pada Sungai Tanipah. Pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Lucky Nugroho dengan NIM 22524088. Yang pertama pada latar belakang masalah. Desa Tanipah merupakan sebuah desa di suatu pesisir yang terletak di daerah muara Sungai Barito, tepatnya di wilayah Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki karakteristik pasang surut karena dekat dengan kawasan muara sungai. Air sungai yang mengalir di desa ini menjadi sumber utama kehidupan bagi masyarakat setempat untuk digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Namun beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut telah mempengaruhi kualitas air dengan berpotensi mencemari sumber air, sehingga aktivitas bongkar muat batubara di daerah muara sungai menyebabkan banyak ceceran batubara masuk ke dalam perairan sungai. Hal ini berdampak negatif pada kualitas air dan lingkungan sekitar. Selain itu juga, limbah rumah tangga termasuk limbah cucian dan limbah lainnya juga berkontribusi pada pencemaran sungai. Jika limbah-limbah ini tidak diolah dengan baik, mereka dapat mencemari sungai dan mengakibatkan penurunan kualitas pada air. Pencemaran tersebut dapat menyebabkan air menjadi keruh sehingga mengandung logam dan berbahaya bagi kesehatan. Kualitas air yang buruk dapat menimbulkan berbagai masalah, contohnya gangguan kesehatan dan lingkungan, sehingga menurunkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat setempat. Apa yang diperlukan agar dapat mengetahui Sungai Tanipah sedang tercemar atau tidak? Pada kehidupan sehari-hari, masyarakat desa Tanipah masih memanfaatkan air Sungai Tanipah untuk kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu, dibuatlah program monitoring kualitas air agar dapat mengetahui kualitas air pada Sungai Tanipah. Dengan menggunakan alarm agar dapat mengetahui jika air di Sungai Tanipah sedang tercemar atau tidak dapat mengetahui kekeruhan, zat logam dan pH air. Di sini terdapat algoritma flowchart. Di sini tipe data, yaitu program menggunakan tipe data float atau untuk menyimpan nilai kualitas air seperti kekeruhan, zat logam, dan pH air. Program menggunakan tipe data INT untuk menyimpan pilihan menu yang diinputkan pengguna. Kedua, flow control. Program menggunakan while loop untuk menjalankan menu utama secara berulang hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Program menggunakan switch statement untuk memperoleh pilihan menu yang diinputkan pengguna dan melakukan aksi sesuai pilihan. Yang ketiga, fungsi prosedur. Program memiliki beberapa fungsi yang digunakan untuk melakukan aksi tertentu, seperti input kekeruhan untuk menginput nilai kekeruhan, input zat logam untuk menginput nilai kandungan zat logam, input pH air untuk menginput nilai pH air, cek kekeruhan untuk mengecek status kekeruhan rendah, normal, dan tinggi. Cek zat logam untuk mengecek status kandungan zat logam rendah, normal, dan tinggi. Cek pH air untuk mengecek status pH air normal dan tinggi. Kemudian display monitoring result untuk menampilkan hasil monitoring kualitas air. Dan yang keempat, kelas dan objek. Program menggunakan konsep OOP dengan mendefinisikan kelas monitoring sungai. Objek monitoring sungai dibuat dari kelas monitoring sungai untuk melakukan pemantauan kualitas air di Sungai Tanipah. Setiap fungsi yang ada di dalam kelas monitoring sungai digunakan untuk berinteraksi dengan objek monitoring sungai. Dengan menggunakan teknik tipe data flow control, fungsi prosedur, kelas, dan objek, program ini menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Pemantauan kualitas air di Sungai Tanipah dapat dilakukan dengan memilih opsi menu yang sesuai. Semoga penjelasan ini membantu dalam bagian-bagian program. Kemudian di sini masuk ke bagian implementasi program. Implementasi program. Berikut adalah program dengan menggunakan
C++. Desain skenario solusi program untuk memantau kualitas air di Sungai Tanipah mencakup beberapa langkah dan fitur yang memungkinkan pengguna untuk memantau dan menginput nilai kualitas air serta melihat hasil monitoring. Yang pertama, kelas monitoring sungai. Kelas ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan memproses data terkait kualitas air di Sungai Tanipah. Berisi atribut private, kekeruhan zat logam, dan pH air dengan tipe data float. Memiliki fungsi-fungsi publik untuk menginput nilai kekeruhan zat logam dan pH air, serta untuk mengecek status dan alarm on atau off untuk setiap besaran. Yang kedua, input data. Program memungkinkan pengguna untuk menginput nilai kekeruhan dalam NTU, kandungan zat logam, dan pH air. Input data dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang disediakan oleh kelas monitoring sungai. Setiap nilai input akan disimpan dalam atribut kelas yang sesuai. Yang ketiga, cek status dan alarm. Program menggunakan fungsi-fungsi dalam kelas monitoring sungai untuk mengecek status rendah, normal, dan tinggi, serta mengatur alarm on-off untuk setiap besaran. Yang keempat, menu utama. Program memiliki menu utama dan beberapa opsi yang dapat dipilih para pengguna. Opsi menu antara lain yaitu input nilai kekeruhan, input nilai zat logam, dan input nilai pH air. Lalu lihat hasil monitoring, lalu keluar. Yang kelima, flow control. Program menggunakan while loop untuk menjelaskan menu utama secara berlangsung hingga pengguna memilih untuk keluar dari program. Program menggunakan switch statement untuk memproses pilihan menu yang diinputkan pengguna dan melakukan aksi sesuai pilihan. Yang keenam, tampilan hasil monitoring. Setelah pengguna memilih untuk melihat hasil monitoring, opsi keempat yaitu program akan menampilkan hasil monitoring kualitas di Sungai Tanipah. Yang ketujuh, penilaian status dan alarm. Hasil monitoring yang ditampilkan akan menunjukkan nilai kekeruhan, kandungan zat logam, dan pH air beserta status rendah, normal, dan tingginya, serta alarm on-off yang sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Yang kedelapan, pengulangan. Setelah menampilkan hasil monitoring, program akan kembali ke menu utama sehingga pengguna dapat melakukan aksi yang lain, misalnya menginput data baru atau keluar dari program. Lalu hasil pengujian program. Hasil monitoring menunjukkan bahwa nilai kekeruhan kandungan zat logam dan pH air telah diproses dengan benar. Berdasarkan data tersebut, status kualitas air Sungai Tanipah dinyatakan tinggi untuk semua parameter yang diukur. Selain itu, alarm juga diaktifkan untuk masing-masing parameter karena status tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air Sungai Tanipah saat ini berada pada tingkat yang tidak normal dan kemungkinan ada pencemaran atau gangguan pada ekosistem sungai. Dengan adanya hasil monitoring yang menunjukkan status alarm tinggi, alangkah selanjutnya adalah untuk melakukan tindakan perbaikan dan penjagaan untuk mengurangi pencemaran dan memulihkan kualitas air sungai agar sesuai dengan standar yang diharapkan dan aman bagi lingkungan dan masyarakat yang mengandalkan sungai sebagai sumber air. Tindakan seperti pengawasan aktivitas industri, pengelolaan limbah rumah tangga, dan rehabilitasi sungai menjadi penting dalam menjaga kualitas air secara berkelanjutan. Lalu di sini terdapat analisis. Pada analisis, program pemantauan kualitas air di Sungai Tanipah berhasil mengimplementasikan validasi input pemantauan dan tampilan hasil dengan baik. Program ini memberikan informasi yang jelas tentang status. Pengguna dapat dengan mudah melihat hasil monitoring untuk mengidentifikasi apakah kualitas air sungai berada dalam kondisi rendah, normal, atau tinggi. Lalu kesimpulan pada program ini yaitu kualitas air Sungai Tanipah merupakan alat yang efisien dan efektif untuk memantau kondisi kualitas air. Program ini berhasil menghitung status kualitas air berdasarkan nilai kekeruhan, kandungan zat logam, dan pH air. Hasil pengujian menunjukkan program berjalan dengan baik dan memberikan output sesuai dengan skenario yang telah dirancang. Program ini menjadi alat penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai untuk mendukung kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.